Etika menerima dan menolak tamu kantor. Pengertian tamu. Tamu agung adalah orang yang berkedudukan tinggi yang sedang berkunjung. Tamu negara, pemimpin tertinggi suatu negara yang berkunjung resmi ke negara lain. Artis tamu, artis terkenal yang ikut dalam pertunjukan drama sebagai tamu dan dalam pertunjukan yang terbatas. Dosen tamu, tenaga pengajar dari perguruan tinggi lain yang diundang oleh suatu perguruan tinggi untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu. Penerima tamu, orang yang bertugas menerima dan melayani tamu pada waktu pertama kali tamu masuk hotel, menerima pemesanan kamar, baik langsung maupun tidak langsung, seperti melalui telepon, telegram, atau alat komunikasi lainnya. Selanjutnya, tamu kantor, seorang atau kelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu. Buku tamu, buku yang berisi nama tamu yang hadir dalam pertemuan, seperti rapat, resepsi, dan sebagainya. Tugas sekretaris dalam menerima tamu. Salah satu tugas sekretaris adalah mengatur pertemuan antara pimpinan dengan nama tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan, mulai dari membuat janji, konfirmasi, sampai menerima kedatangan tamu pimpinan di kantor. Tetapi, sebagai sekretaris tidak dapat menerima tamu begitu saja. Ada etika dan aturan tersendiri dalam menerima tamu. Dalam menerima tamu, ada etika-etika yang harus kita ketahui untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di lingkungan kerja tersebut, agar tamu merasa nyaman dan mempunyai kesan yang baik ketika melakukan kerjasama. Selain itu, seorang sekretaris juga harus mengetahui dan memahami sifat, kedudukan, atau pangkat, serta perilaku tamu yang datang ke kantor. Seorang sekretaris wajib menanyakan nama, keperluan, dan mengantar tamu bertemu dengan pimpinan yang akan ditemuinya. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menemui tamu. Yang pertama, bersikap ramah, memberikan salam dan menyapanya. Yang kedua, apabila tamu masuk, hendaklah berdiri, tersenyum, dan bersalaman. Yang ketiga, tanyakanlah maksud kedatangannya dan berikan informasi yang sejelas-jelasnya. Yang keempat, apabila sudah ada janji, tepati waktu. Apabila sedang ada tugas di luar kantor, harus memberitahukan dan minta maaf untuk dapat datang terlambat atau dalam artian prioritas perlu dipertimbangkan. Bila pejabat yang diinginkan tamu tidak ada di tempat, usahakan agar tamu meninggalkan pesan dan catat segera serta beritahukan kepada pimpinan yang dituju. Bila tamu harus menunggu, usahakan agar tamu menunggu dengan suasana yang menyenangkan. Berikanlah bacaan seperti surat kabar dan majalah. Biasanya, di instansi atau perusahaan ada petugas khusus menerima tamu yang disebut resepsionis. Tamu yang datang terlebih dahulu harus mengisi buku tamu untuk memudahkan petugas untuk menghubungi orang yang dituju oleh tamu. Merencanakan dan menyusun jadwal penerimaan tamu. Jadwal penerimaan tamu harus diatur dan secermat mungkin, perlu dibuat catatan khusus. Buku tamu harus berisi nomor, nama, alamat, nomor telepon, tanggal, waktu, dan tujuan bertamu. Untuk membantu mengingatkan pimpinan, buatlah perjanjian atau pembatalan dengan tamu apabila ada perubahan, sampaikanlah secepatnya. Kesalahan yang dihindari. Dalam melayani tamu, yang harus dihindari adalah yang pertama, hindari senda gurau. Jangan berbisik-bisik ketika menerima tamu. Jangan duduk saat menerima tamu, hendaklah berdiri. Janganlah berhias diri saat menerima tamu. Jangan makan pada saat menerima tamu. Kurang sabar dalam melayani tamu, serta tidak memberikan keterangan yang lengkap kepada pimpinan tentang tamu. Saat sekretaris menerima tamu kantor, hal yang harus dilakukan antara lain, mempersilahkan tamu duduk di tempat terhormat, biasanya tempat yang paling jauh dengan pintu. Yang kedua, duduk berhadapan dengan tamu dan melayani dengan sikap duduk yang sopan. Duduk miring bersandar, kaki menumpang ke atas tidaklah baik. Ketika akan memasuki ruangan yang ada tamu di dalamnya,
hendaklah mengetuk pintu. Setelah masuk, tundukkanlah kepala kepada tamu terlebih dahulu. Kemudian berbicara dengan orang yang dimaksud. Apabila materi pembicaraan hanya perlu diketahui oleh orang yang dimaksud, sampaikanlah pesan tertulis di kertas catatan. Ketika tamu akan meninggalkan ruang tamu, bukakan pintu dengan ramah dan sopan. Menurut Ursula Ernawati, etika sekretaris menerima tamu kantor antara lain: yang pertama, berpenampilan menarik, bersih dan segar. Yang kedua, berperilaku sopan dan ramah. Yang ketiga, ekspresi wajah yang hangat. Yang keempat, menghafal nama tamu. Yang kelima, senang bergaul dan luas. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, menjaga sikap tubuh agar tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek seperti menggigit kuku. Selanjutnya, bersikap hormat kepada tamu, memiliki semangat kerja yang tinggi, nada suara yang enak dan jelas, tenang dan menanggapi komplain secara profesional, tidak menginterupsi pembicaraan tamu, tulus melayani tamu. Pada prinsipnya, semua karyawan harus dapat bertindak sebagai penerima tamu. Oleh karena itu, sekretaris yang bertugas menerima tamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui nama tamu, nama kantor, nama perusahaan, dan maksud kunjungannya. Yang kedua, memberikan kesan yang paling menyenangkan dan menunjukkan kesan tersebut agar terjalin goodwill yang baik. Yang ketiga, menyapa, menghormati, memberi bantuan dengan informasi yang tepat, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara wajar. Selanjutnya, mengetahui dengan pasti hal yang boleh dan tidak boleh diberitahukan kepada tamu. Yang kelima, menghubungi pejabat yang lebih berhak menangani masalah yang dibawa oleh tamu sesuai dengan kebijakan kantor. Yang keenam, bila tamu terpaksa menunggu, ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Yang ketujuh, pandai-pandailah menetapkan pilihan sesuai dengan masalah yang diungkapkan oleh tamu dengan pejabat yang berwenang dan dapat menguasai masalahnya. Selanjutnya, bila pejabat yang diinginkan tamu tidak ada di tempat, mintalah kepada tamu agar meninggalkan pesan, catat pesan itu, dan beritahukan pada pejabat yang dikehendaki oleh tamu. Jenis-jenis tamu dan cara pelayanannya. Sikap sekretaris ketika berhadapan dengan tamu kantor. Yang pertama, tamu dengan perjanjian. Caranya, usahakan tamu menunggu sesingkat mungkin. Jangan diajak mengobrol terlalu lama kecuali bila tamu yang meminta. Yang kedua, tamu tidak dikenal. Sapa dan tanyakan keperluannya. Bila tamu dapat diterima, persilahkan duduk. Bila tamu ditolak, berikan alasan yang tepat dan tawarkan untuk membuat janji terlebih dahulu. Yang ketiga, tamu yang menolak memberitahu keperluannya. Persilahkan tamu untuk mengisi formulir tamu dengan lengkap. Sebutkan alasan mengapa Anda meminta hal tersebut. Walaupun tamu bersikeras, tetap perlakukan dengan sopan dan sabar. Yang keempat, tamu atau pelanggan yang datang tanpa perjanjian. Bersikap taktis untuk memprioritaskan penerimaan tamu sesuai dengan keperluan, situasi kantor, dan kesibukan pimpinan. Yang kelima, anggota keluarga atau teman atasan. Bila yang bersangkutan masuk pada saat atasan sedang ada rapat, sapa dan katakan bahwa atasan sedang ada rapat atau tamu lain. Yang keenam, tamu yang tak diinginkan, tetaplah bersifat ramah dan sopan. Sarankan untuk membuat janji terlebih dahulu. Apabila ia tetap menunggu, meskipun Anda telah berusaha mengusirnya secara halus, sikap yang tepat adalah tidak memperdulikannya. Tetapi ingat, jangan pasang muka kecut atau judes. Yang ketujuh, pramuniaga atau salesman. Perlakukan dengan baik, katakan dengan jujur dan sopan bahwa perusahaan tidak memerlukannya saat ini. Yang kedelapan, tamu lanjut usia atau cacat fisik. Perlakukan sewajarnya, waspada, dan bersiaplah membantu bila diperlukan. Yang kesembilan, anggota keluarga atau teman dekat sekretaris. Terima secara wajar, tidak gaduh. Bila hendak membicarakan masalah yang memakan waktu lama, ajaklah ke ruang tamu. Tidak dibenarkan mengobrol berlama-lama pada waktu jam kerja. Yang ke-10, tamu ketika atasan membatalkan janji. Meminta maaf dan jelaskan alasannya. Bila perlu ajukan untuk membuat perjanjian baru.
Melayani tamu menurut kepentingannya. Yang pertama, tamu yang datang untuk meminta dana atau sumbangan. Tamu yang datang untuk meminta dana atau sumbangan biasanya ingin bertemu langsung dengan pimpinan dan dengan berbagai macam alasan. Cara terbaik untuk mengatasi tamu ini adalah tetap melayaninya dengan sabar dan ramah, seperti menyodorkan formulir isian yang harus diisi oleh tamu tersebut. Formulir itu memuat nama, alamat, instansi, atau maksud sumbangan yang diminta untuk kepentingan apa. Memberitahukan kepadanya bahwa pengisian formulir bagi para tamu merupakan peraturan, sehingga sang tamu harus mengisinya. Bila tamu memang meminta sumbangan, persilahkan untuk menghubungi bagian lain yang memang khusus menangani dana, jadi tidak harus bertemu dengan pimpinan. Tamu yang datang untuk menawarkan barang atau jasa. Pada umumnya, tamu jenis ini sangat sopan dan menyenangkan sebab mereka telah mendapatkan pelatihan keterampilan dalam membuat barang atau jasa. Namun, tak jarang para penjual ini meminta bertemu langsung dengan pimpinan, sehingga sekretaris perlu mengatur taktik dan strategi dalam melayani tamu tersebut. Tamu yang ingin membeli barang. Tamu yang ingin membeli barang biasanya banyak bertingkah. Mereka minta untuk diperhatikan, diistimewakan, bahkan ingin diperhatikan dengan pimpinan. Oleh karena itu, bawalah tamu ke bagian pembelian. Jangan lupa, tawarkan minum kepada tamu yang ingin membeli barang. Tamu aparat pemerintah terdiri dari tamu yang bersifat kunjungan rutin, yaitu biasanya mereka tidak meminta untuk bertemu dengan pimpinan karena secara rutin mereka menghubungi pihak tertentu untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, lebih baik bila sekretaris memberi laporan kepada pimpinan karena mungkin pimpinan ingin bertemu untuk menanyakan suatu hal yang penting mengenai peraturan yang belum jelas. Hal ini akan membawa dampak positif di kemudian hari bila sewaktu-waktu ada kepentingan perusahaan. Selanjutnya, tamu yang bersifat kunjungan khusus, yaitu biasanya pejabat atau aparat pemerintah datang dalam bentuk rombongan atau protokol. Dalam hal ini, pemerintah atau pimpinan perusahaan mutlak harus menyambut sendiri, bahkan harus siap di pintu masuk dalam pakaian lengkap. Artinya, pakaian formal seperti dress lengkap sebelum para tamu turun dari kendaraan. Sekretaris wajib mengatur tata upacara penyambutan tamu agar segala sesuatu berjalan dengan lancar. Sedangkan makanan kecil dan minuman atau kenang-kenangan atau cenderamata harus dipersiapkan. Untuk tamu-tamu khusus, pesanlah hotel yang berbintang kelas 1, supaya kalau terjadi sesuatu di luar dugaan, perusahaan tidak dapat disalahkan. Tamu teman pimpinan. Sekali-kali pimpinan akan didatangi oleh temannya atau kenalan baik. Mungkin tamu tersebut teman bisnis, relasi, atau mungkin juga teman sekolah dulu. Dalam hal ini, sekretaris harus mengenal tamu-tamu tersebut. Meskipun begitu, sekretaris harus bertanya dulu kepada pimpinan, apakah tamu tersebut boleh menemui sekarang atau tidak. Bila pimpinan sedang sibuk, persilahkan ia untuk menunggu. Yang perlu diperhatikan adalah tujuan kedatangannya, yaitu apakah akan menghambat tugas pimpinan, sekedar kangen, atau ada urusan bisnis penting. Formulir kedatangan tamu. Formulir kedatangan tamu hampir sama dengan formulir penerimaan dan panggilan telepon. Informasi tentang tamu yang datang harus dicatat lengkap untuk kepentingan data dan informasi selanjutnya. Secara garis besar, form tamu berisikan data diri dan maksud tujuan tamu berkunjung ke perusahaan. Untuk lebih lengkapnya, form kedatangan tamu juga harus ditandatangani oleh penerima tamu dan tamu yang bersangkutan. Bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Maksud orang lain di sini bisa tetangga, saudara, sanak famili, dan teman sebaya. Bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, antara lain menyambung persaudaraan atau silaturahim, menjenguk orang yang sedang sakit, ngobrol-ngobrol biasa, membicarakan masalah keluarga, atau membahas tentang musyawarah lingkungan. Dengan mempererat tali silaturahmi pada sesama, berarti kita telah membina hidup rukun, menumbuhkan rasa kasih sayang, tolong-menolong, dan saling membantu antar sesama manusia. Selain itu, bertamu tidak saja menghubungkan tali persaudaraan, tetapi juga akan banyak menambah wawasan atau pengalaman.
Cara bertamu, yaitu meminta izin masuk, jangan mengintip ke dalam rumah, berpakaian yang rapi dan pantas, memperkenalkan diri sebelum masuk, dan duduklah dengan sopan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati, memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Terima kasih, semoga bermanfaat.